Oke, Scorpio. Bacaan gua terakhir untuk hari ini ya. Scorpio. Tapi gua ntar mau lanjut sama Sagittarius sama si Capi. Hai Capi. Hai Sag. Scorpio, Scorpio. Ayo dong Scorpio. Ayo dong. Ayo dong gitu. Sama kayak gua gitu ya. Sudahlah biasa aja, inilah hidup ya. 8 koin ya, sadarlah, lu harus berusaha dengan diri lu sendiri, beneran. Karena emang gue lihat Scorpio harus mulai dengan dirinya sendiri gitu loh. Kalau lu memang harus berubah, ya udah harus berubah gitu ya. Kalau emang harus sendiri, terus kenapa sendiri gitu loh. Kalau lu muak, ya kenapa dengan rasa muak gitu loh. Emang lu dengan mutadara, emang lu dengan lu muak itu bisa merubah keadaan? Gak bisa. Yang bisa merubah keadaan adalah aksi lu sendiri. Kalau aksi lu diam, ya udah, perubahannya ya diam di sana gitu loh, nggak akan kemana-mana kan. Karena emang kartu ini dituntut untuk lu memang berusaha dengan diri lu sendiri ya. Ini ada air ya. Nah, dan orang ini sendiri ya, si apa namanya, orang yang digambarkan di kartu ini dia sendiri gitu loh. Dan ya dia harus berusaha dengan dirinya sendiri dong. Dayung juga nggak ada, pakaian dia lengkap gitu loh. Yang ada itu cuma yang apa namanya, dia memanfaatkan energi yang ada gitu loh. Angin itu berembus kemana, ya dia turutin kemana gitu loh. Tapi ya tidak melulu dengan karena lu dapat 8 koin di sini, Taurus, Virgo sama Capricorn. Tapi nggak melulu lu harus pasrah gitu ya. Nggak melulu harus diam gitu ya. Kadang kalau memang lu dituntut harus berubah, lu dituntut harus berlari gitu ya, lu dituntut harus merangkak dulu, diem dulu, ya lu bertindak sebagaimana seharusnya gitu ya. Nggak terlalu banyak mempertanyakan, yang penting aksi lu bagaimana. Lu tolong tekankan pada aksi lu dong, yang lu udah usaha ini apa, sehingga lu itu minta hasil seperti apa. Hasilnya itu lu minta 50 juta, tetapi kalau memang kadar yang lu keluarkan itu hanya kadar 50.000, bagaimana lu dapat 50 juta men? Coba pertanyakan secara nalar dan secara logika, seperti itu aja. Jangan dipakai perasaan dulu. Logika, logika, oke? Okay? Wheel of Fortune di sini ada roda keberuntungan, ada berkaitan dengan Sagittarius, Jupiter di sini yang berkuasa. Kalau lu memang bukan kaum rebahan dan lu memang sudah berusaha sebelumnya, jangan takut. Di sini banyak hal baik gitu loh. Karena yang gue lihat beberapa Scorpio ini udah banyak mulai ketemu dengan orang-orang yang baru, cara pandang baru, lingkungan yang baru, pekerjaan yang baru, rezeki baru. Jadi untuk Scorpio yang di sini gue katakan selamat, tapi nggak semua Scorpio. Nggak ada catatan di sini karena memang Scorpio yang di sini sudah berubah sama sekali, men. Ya, nggak ada catatan. Cuma lu harus konsisten aja. Jangan terlalu lupa daratan, jangan lupa banyak menyimpan juga, karena ada sesuatu nanti yang lu nggak sangka-sangka, dan ini bisa artinya negatif kalau lu terlalu hidup di atas angin. Karena gue paham ketika orang yang tadinya itu sulit berusaha dan ketika punya segala sesuatu, kadang itu lupa dia itu berangkatnya dari mana. Jadi menyimpannya itu kurang, kehati-hatiannya kurang, waspadanya kurang. Itu aja catatannya ya, nggak ada catatan lain udah ya. Kartu yang selanjutnya ada 10 tongkat di sini, banyak tanggung jawab yang harus lu selesaikan gitu ya. Ada hal yang harus lu putuskan juga gitu ya, ada beban hidup lu yang harus atasi gitu ya. Tetapi ini sudah angka 10, dia Aries, Sagittarius sama Leo. Jadi artinya lu sudah ambil keputusan, lu sudah sadar apa yang lu harus lakukan gitu ya. Tidak lagi terlalu mau melo-melo dan emosional itu diletakkan pada tempatnya. Tidak semua Scorpio seperti ini ya. Tidak semua Scorpio sadar gitu deh. Ada yang sudah sadar, ada juga yang belum sadar. Masih aja jalan di tempat yang sama. Bagi yang 10 tongkat di sini, selain lu itu melangkah pasti, pelan-pelan gitu ya. Lu paham dengan kekuatan diri lu sendiri. Kadang itu lu jalan pelan-pelan, kadang duduk gitu ya. Dan oke, gua harus jalan lagi. Jadi dibikin simpelnya seperti itu gitu loh. Ada segi pembelajaran, ada hal yang melecut dari dalam dirinya sendiri. Kalau memang aku emang harus memampukan diriku sendiri, aku memang harus melangkahkan diriku sendiri, aku harus melecut diriku sendiri dan paham kesana itu bagaimana. Semakin ke depan itu nggak semakin gampang, semakin susah. Tapi dia paham harus bagaimana. Ya udah, gua ambil. Ya udah gua jalani. Karena emang harus seperti ini. Dibikin simpel, ya.
Oke, ada kartunya kereta di sini, Pisces Cancer. Iya, sedikit Pisces, lebih banyak Cancernya, lebih menatap ke arah ke depan gitu loh. Ada yang mulai Scorpio yang udah mulai keluar jalur, ya. Ada yang sudah mulai mengambil pekerjaan ini itu. Sepanjang itu bisa membuat dia positif, sepanjang itu bisa membuat mendatangkan sesuatu yang lebih baik bagi dirinya gitu ya. Ada pula yang sudah mulai pindah daerah, gua lihat ya. Ada yang sudah mulai banyak menerima tawaran walaupun itu di luar skop lingkungan pekerjaannya dia gitu loh. Tapi dia itu berani melecut diri sepanjang itu menguntungkan bagi dia, membawa cuan yang lebih banyak, membawa kepositifan yang lebih banyak. Bagi dia nggak masalah gitu loh. Sepanjang itu baik buat dirinya dan dia itu bisa lepas dari hal yang buat dia negatif-negatif, dia lebih baik menerima hal itu dan memang bagus ke depan. Itu aja ya. Jangan terlalu cepat ya kalau memang perhatikan hal detail. Hati-hati kalau memang takutnya lu ngelupain sesuatu yang memang seharusnya itu penting ya. Tapi bagus kok ke depan gitu loh. Tetap aja keluar jalur lah ya. Jangan melakukan sesuatu yang sama aja kayak gitu aja gitu ya. Hari berganti hari lu tetap sama kan ya gimana, kan kasihan ke elunya ya. Ada yang berkaitan sama Leo di sini, ada yang mendam perasaan, entah orang ke lu atau lu ke orang itu gitu loh. Tetapi di sini lu berbuat hal itu, meredam hal itu karena memang ada hal yang lu mau capai ya, dan ini ada keterkaitannya dengan masa depan. Lu sendiri tidak mau terjebak ke hal yang sama, di lingkungan yang sama, dengan orang yang sama, pengertian yang sama, cara pandang apapun yang sama, yang artinya itu bisa membuat diri lu secara emosional, bukan secara fisik ya, secara emosional, secara batin nggak berubah. Jadi lu sendiri pengen membuat diri lu itu lebih positif, lebih dan lebih. Jadi ada hal yang lu korbankan tetapi lu nggak bisa katakan ke orang itu atau bahkan orang-orang terdekat gitu ya. Ada beberapa Scorpio yang gue lihat itu memang bener-bener kayak drastis gitu ya perubahannya, tidak mau terlalu ngomongkan, tidak mau terlalu curhat, tidak mau terlalu yang membicarakan ini tuh dengan orang lain, biarkan gue berproses dengan diri gue sendiri, karena memang yang kemarin-kemarin itu udah nggak berhasil buat dirinya, tetapi ngomongkan pun juga percuma gitu loh, dan akhirnya dia mengambil kesimpulan gimana caranya gue itu berhasil, gimana gue caranya itu lebih melecut diri gue sendiri, tetapi dengan nggak usah yang terlalu gembar-gembor ke orang lain dulu gitu loh. Gimana gue melihatnya dengan diri gue sendiri dulu. Simpelnya seperti itulah ya. The Magician di sini ada berkaitan dengan Aquarius dan Virgo. Di sini yang ada itu memanfaatkan apa yang lu punya gitu ya. Tolong nggak usah main yang namanya pegangan atau apapun. Maaf, gue anti yang seperti itu. Pegangan-pegangan apapun itulah ya, ilmu hitam, putih, abu-abu, kuning, hijau, bagi gue itu gue nggak mau ngomong soal konsep agama lah ya. Gue orangnya banget nggak suka konsep yang terlalu munafik, muka dua itu bullshit bagi gue, beneran bullshit gitu ya. Kalau ngomong soal agama bukan di sini tempatnya men ya. Yang gue mau bilang itu keyakinan lu sama yang di atas gitu ya. Kalau lu sendiri nggak yakin sama yang di atas, lu nggak yakin sama yang namanya karma, percuma men ya. Lu mau bergerak, lu punya sumber apapun, berapa banyak pun gitu ya, pasti akan runtuh pada akhirnya kalau lu sendiri nggak percaya sama diri lu gitu ya. Percaya sama kekuatan lu gitu. Lu punyanya apa? Kalau lu nggak punya ya belajar lu punya gimana gitu. Lu belajar, lu mampu melatih diri lu sendiri. Lu punya kok segala apapun. Ada infinity simbol di sini, ada simbol tak terbatas. Ada angka 8 di atas. Jadi kalau lu sendiri nggak paham, banyak kesempatan di luar sana. Ketemu dengan satu orang gagal, ketemu dengan 50 orang gagal, bukan berarti dunia itu isinya orang gagal melulu. Lu ketemu bolak-balik dengan kegagalan, belum tentu lu tuh orang yang gagal. Siapa tahu memang ada yang harus berubah dari diri lu. Siapa tahu main lu kurang jauh. Siapa tahu lu mainnya kurang lama di tempat yang jauh itu. Banyak faktor men, banyak kemungkinan men. Jadi nggak usah terlalu ngomong hal yang lu membatasi diri lu sendiri, tapi seolah-olah lu ngomong sudah mengalami semuanya. Jangan terlalu bullshit sama gua gitu ya, karena gua udah kemana-mana ketemu dengan banyak orang gitu ya, dealing dengan banyak klien gitu dengan masalah hidup gitu ya. Tapi gua tetap melihat hidup ini indah men ya. Walaupun gue dulu banyak dikecewain, tapi tetap gue itu percaya pada yang namanya cinta sejati. Itu tetap ada. Jadi memang katanya ada di diri lu. Kalau lu sendiri nggak bisa merubah dari diri lu sendiri dulu gitu ya, nggak akan ada orang lain, nggak akan bisa lu itu orang lain, kejadian yang lain, peristiwa yang lain itu merubah cara pandang lu, nggak bisa.
ya. Harus dimulai dari diri lu, yakin dari diri lu sendiri. Oke ya. Ada 8 tongkat di sini. Masa depan bagus. Sebenarnya nih kartunya bagus semua, beneran. Lu udah mulai mau melecut diri lu sendiri gitu ya, masa depan baik, cerah di sana gitu ya. Lu dituntut memang untuk berubah. Lu dituntut emang keluar jalur. Lu dituntut kalau bisa keluar negeri lah men, gitu loh. Merintis dari bawah lah, tolong gitu loh. Jangan 1-2 minggu, 5-6 bulan, 7-8 tahun di sana. Lu menganggap semuanya gagal, lu menganggap semuanya itu kelabu gitu ya. Jangan. Proses hidup itu panjang men, ya. Beneran. Banyak hal baik di luaran sana. 8 tongkat di sini, gitu loh. Lu akan kenal dengan orang yang baru, cara pandang yang baru. Udahlah, keluar dulu men ya. Konsistensi dulu, jangan bola-balik itu dengan orangnya sama, kejadiannya sama, omongannya sama, tapi bullshit semua. Aduh, gue nggak bisa dengan hal yang kayak gitu. Akhirnya dengan ketemu dengan hal yang 8 tongkat ini, Sagittarius, Leo sama Aries, 2 cawan Pisces, Cancer sama Scorpio, ketemu dengan jodoh lu, kehidupan lu yang pas gitu ya. Apalagi nggak ada catatan sebenarnya, tapi ya itu proses lu itu bagaimana, percaya lu sama diri lu sendiri itu bagaimana. The Hermit, memang kekuatannya di diri lu sendiri, cahayanya di diri lu sendiri. Capricorn, Taurus sama Virgo, bagus kok di depan, nggak ada yang jelek di depan. Tapi ya itu, gua nggak tahu secara pribadi konsistensi lu sampai mana, kekuatan lu sampai mana gitu loh. Lu sadar konsekuensi dari setiap hal yang lu punyain, yang lu ambil, yang lu bilang sendiri, yang keluar, yang mindset lu sendiri. Gua nggak tahu sampai mana, sejauh mana. Jadi ya silahkan sendiri, kembalikan lagi ke diri. Nggak ada yang jelek di sini. Tapi ya itu dimulai dari lu sendiri. Konsekuensinya bagaimana dengan diri lu sendiri gitu loh. Dimulainya untuk lu ke depan bagaimana gitu loh, dan tidak usah terlalu ngandalin orang lain. Di sini tidak ada kartu lu ngandalin orang lain. Bahkan di awal sudah ada 8 koin. Lu dengan diri lu sendiri. Udah. Lu bahagia, lu sejatinya berhasil dengan diri lu sendiri. Gitu. Menemukan cinta pun karena memang lu itu pantas untuk mendapatkan hal itu. Karena apa? Dari yang lu alami, dari yang lu lecut gitu ya. Dari yang lu itu usahain dengan diri lu sendiri, emang pantas lu dapetin hal itu. Klop semua, harta dapat, cinta juga dapat. Mulainya mau kapan, konsistensinya sejauh mana, udah seperti itu aja. Thank you Scorpio.